Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di mana hingga pada subuh atau pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala limpahan karunia, rahmat, inayah serta hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita dengan tanpa kurang satu apapun. Ikhwan wal akhwat dan teman-teman semuanya, kembali di pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian atau kuliah tip nabawi online kita, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan masuk pada kajian penyakit ke-26, yaitu jerawat. Mendengar kata jerawat tentunya banyak teman-teman ikhwan wal akhwat semuanya pernah mengalami yang namanya jerawat ini. Nah, baik, kita coba lihat apa sih sebenarnya jerawat itu dan apa solusinya. Jerawat adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar. Kleckman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tak ada satu orang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lainnya yang dapat menjadi pemicu timbulnya jerawat adalah masa menstruasi, kehamilan, pemakaian pil stres. Ibu akhwat dan teman-teman semuanya, jerawat adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah, yang mana kantung nanah ini biasanya meradang dia sehingga warnanya itu kemerah-merahan ataupun kalau sudah parah ya bernanah begitu. Nah, kondisi ini bisa karena perubahan hormonal, baik karena faktor-faktor seperti menstruasi pada wanita, kehamilan, stres, atau juga memasuki usia-usia pubertas sehingga ada perubahan hormonal pada tubuh seseorang. Dan menurut seorang peneliti terkenal tentang jerawat ini, yaitu Kleckman, mengatakan apa? Hampir tidak ada orang yang tidak terkena penyakit jerawat ini di dalam masa dia bertumbuh dalam kehidupannya begitu. Nah, pada jerawat itu akan terjadi proses produksi minyak yang berlebihan. Jerawat tidak selalu muncul karena kotor, melainkan lebih disebabkan faktor dari dalam tubuh. Jerawat adalah kondisi abnormal kulit akibat gangguan berlebihan produksi kelenjar minyak yang menyebabkan penyumbatan saluran folikel rambut dan pori-pori kulit. Penyebab jerawat yang paling umum adalah hormon tumpukan minyak atau sebum di kulit berkolaborasi dengan bakteri. Jadi tidak selamanya jerawat terjadi karena faktor kotor misalnya, tapi ini lebih disebabkan karena adanya kondisi
ya, abnormal kulit ya akibat gangguan produksi kelenjar minyak. Jadi berlebihan minyak ini, nah ini bisa menyebabkan jerawat itu muncul. Ya. Sel-sel kulit mati, ya. Umumnya jerawat disebabkan oleh kelebihan kelenjar minyak karena giat diproduksi hormon androgen. Jerawat timbul karena kelenjar minyak yang berlebih tersebut bercampur dengan sel kulit mati. Ketika sel-sel kulit itu bercampur dengan jumlah debu atau kotoran yang sudah meningkat itu, campuran yang tebal dan lengket itu dapat membentuk penyumbatan yang menjadi bintik hitam atau putih. Banyak yang beranggapan bahwa jerawat hanya menyerang muka, tetapi jerawat bisa juga menyerang bagian tubuh lain seperti di bagian punggung, dada, dan lengan atas. Ya. Nah, di antara penyebab jerawat juga itu karena sel-sel kulit mati yang sudah menumpuk ya, bercampur dengan debu, ya, dengan kotoran, nah, sehingga terjadilah jerawat ini. Nah, jerawat tidak selamanya ya hanya menyerang muka. Terkadang jerawat juga bisa mengenai punggung, ya, bisa mengenai dada, bahkan di lengan bagian atas dari tangan kita. Kemudian jerawat juga bisa menjadi lebih banyak dan rumit manakala ada bakteri yang ikut andil di sana. Ya. Sebagaimana disebutkan, yang membuat masalah semakin rumit, bakteri biasanya ada di kulit yang disebut P. acne, ya, yang cenderung berkembang biak di dalam kelenjar tersumbat, yang menghasilkan zat-zat yang menimbulkan iritasi daerah sekitarnya. Kelenjar tersebut terus membengkak dan mungkin akan pecah, kemudian menyebarkan radang ke kulit daerah sekitarnya. Inilah yang menyebabkan jerawat batu jenis yang paling mungkin, yaitu meninggalkan pigmentasi jangka panjang dan bekas luka seperti cakar yang permanen. Nah, ini yang paling rumit dan paling parah pada kondisi orang jerawatan, yaitu jerawat batu. Mengapa bisa terjadi? Karena adanya bakteri ya yang melekat di kulit ya, yang disebut P. acne ini. Nah, ini bisa membuat jerawat seseorang menjadi membengkak ya, sehingga membentuk seperti benjolan ya, yang disebut jerawat batu biasanya, istilahnya jerawat batu. Nah, jerawat batu akan meninggalkan bekas ya, bekas seperti dicakar ya. Nah, dan itu permanen, biasanya permanen ya. Selanjutnya kosmetik. Nah, ini juga bisa mempengaruhi terjadinya jerawat ya. Penyumbatan pori-pori seringkali terjadi oleh penggunaan kosmetik yang mengandung banyak minyak atau penggunaan bedak yang menyatu dengan foundation. Foundation yang terkandung pada bedak menyebabkan bubuk bedak mudah menyumbat pori-pori. Nah, ini ya, ikhwanul akhwat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semuanya. Kosmetik juga perlu diwaspadai bahwa ada kosmetik tertentu yang justru bisa membuat ya terjadinya penyumbatan pada pori-pori kulit, sehingga ya, bisa menimbulkan terjadinya juga jerawat ya. Yang lain adalah obat-obatan. Konsumsi obat kortikosteroid baik oral, obat minum maupun topikal, obat oles yang mengakibatkan daya tahan tubuh menurun juga meningkatkan potensi timbulnya jerawat karena aktivitas bakteri patogen yang meningkat. Ini juga bisa menjadi penyebab jerawat itu muncul. Telepon genggam. Permukaan telepon genggam bisa jadi media subur untuk tumbuhnya bakteri. Untuk mencegahnya, bersihkan permukaan
kenapa jerawat bisa muncul, yaitu stres. Ya, sehingga apa? Ya kadang-kadang muncul berbagai penyakit-penyakit. Ya, diantaranya ya jerawat. Ini biasanya akan muncul di saat-saat orang stres. Ya, karena ada masalah pada hormon di saat orang itu stres. Yuan akhwat dan teman-teman semua. Ya. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Ya. Cara mengatasi jerawat itu. Ya. Nah, adapun cara alami mengatasi jerawat, yang pertama ambil 2-3 helai daun pepaya yang sudah tua dan jemur. Ya. Daun pepaya yang sudah tua ini ambil 2 atau 3 helai, lalu jemur. Yang kedua, lumatkan daun pepaya tersebut dan beri air, kemudian diperas untuk diambil sarinya. Yang ketiga, oleskan sari daun pepaya tersebut pada jerawat. Ya. Ini cara alami untuk mengobati jerawat. Diambil daun pepaya 2 atau 3 helai, lalu dilumatkan, ya, lalu diberi air, ya, dan kemudian diperas, ya, untuk diambil sarinya. Kemudian sarinya itu nanti dioleskan di wajah, ya, yang berjerawat atau di area punggung yang berjerawat. Kemudian lakukan perawatan untuk mengatasi jerawat dengan cara yang pertama, cucilah lobak secukupnya, kemudian parutlah lobak tersebut dan ambil airnya. Yang kedua, tambahkan cuka apel sedikit dan campur hingga rata. Yang ketiga, oleskan pada jerawat, diamkan hingga mengering. Berikutnya, setelah kering, bersihkan dengan air. Kemudian lakukan secara rutin hingga jerawat teratasi. Ini perawatan, ya, bagi jerawat itu, agar jerawat bisa teratasi dengan baik. Saya ulangi kembali, cucilah lobak secukupnya, kemudian parutlah lobak tersebut dan ambil airnya. Tambahkan cuka apel sedikit dan campur hingga rata. Oleskan pada jerawat, diamkan hingga mengering. Setelah kering, bersihkan dengan air. Lakukan secara rutin hingga jerawat teratasi. Selanjutnya, hal yang terpenting selain menggunakan produk dan bahan untuk menghilangkan jerawat adalah dengan menerapkan pola hidup yang sehat. Karena metabolisme tubuh dan proses ekskresi yang baik akan membantu pembuangan zat-zat sisa. Pola hidup sehat yang sebaiknya dilakukan adalah: yang pertama, minum air secukupnya, tidak kurang, tidak lebih. Yang kedua, menjauhi stres dan selalu rileks. Yang ketiga, makan sayuran dan buah-buahan supaya BAB lebih lancar. Yang keempat, cuci muka dengan air bersih. Pakailah air mineral, karena bisa jadi air ledeng di rumah mengandung kadar besi yang terlalu tinggi. Yang berikutnya, rutin mencuci handuk, helmet, dan bantal. Yang berikutnya, jangan memencet paksa kecuali oleh alat yang tepat. Yang berikutnya, cuci muka dengan sabun khusus cukup 2 kali per hari agar bisa mengurangi kelebihan minyak. Jangan terlalu sering karena justru bisa menghilangkan kelembaban yang dibutuhkan oleh kulit. Selanjutnya, hindari sugary and iodized food, kopi, juga minuman berkarbonasi. Juga minuman berkarbonisasi. Rajin berolahraga secukupnya, namun jangan berlebihan. Facial wajah secara rutin akan mempercepat penyembuhan jerawat. Facial wajah rutin setiap 2 minggu sekali. Pakailah produk facial yang sudah terdaftar di Badan POM. Keliru memilih produk facial malah bisa membuat problem sahabat menjadi tambah parah. Cara lainnya juga bisa dilakukan dengan bahan-bahan herbal. Batu sauda serta madu sangat baik untuk dikonsumsi. Ini beberapa pola hidup yang harus dicoba untuk dilakukan agar kita terhindar daripada jerawat ini. Iwan al-akhwat dan teman-teman semuanya. Selanjutnya, apa tanaman yang dianjurkan untuk dikonsumsi bagi penderita jerawat? Ya,
Yang pertama kita tentu mencari herbal antibakteri dulu, ya, yaitu herbal yang bisa membersihkan bakteri. Apa itu? Mimba. Mimba ini sangat baik untuk antibakteri. Kemudian yang melancarkan darah, yaitu daun dewa, anti radang, rumput mutiara, antibiotik, sambiloto, dan antibakteri meniran. Ini 5 herbal yang kiranya sangat baik dikonsumsi untuk orang-orang yang banyak menderita atau mengalami jerawat ini, gangguan jerawat, ya. Yaitu yang diperlukan adalah antibakteri yang bisa melancarkan darah, yang bisa berfungsi sebagai anti radang, antibiotik, dan juga antibakteri berikutnya, yaitu herbal mimba, daun dewa, rumput mutiara, sambiloto, dan juga meniran. Lalu apa pantangannya? Ya, pantangan bagi penderita jerawat, yaitu seafood, ya, udang, kerang, cumi, kepiting, kecuali ikan. Ya. Kemudian gorengan, makanan yang mengandung MSG, junk food, mie instan, mie ayam, mie bakso, permen coklat, kacang tanah, kacang mete, kue-kue manis, makanan berkarbohidrat tinggi, nasi goreng, susu full cream, es krim, santan kental, makanan berlemak, dan sambal goreng atau balado. Ya. Inilah beberapa pantangan yang harus dijaga oleh teman-teman, ikhwan akhwat semuanya yang sedang mengalami gangguan jerawat. Ya, ya sebenarnya teman-teman, untuk makanan ini tidak salah seandainya metabolisme tubuh kita baik. Ya. Namun jika memang terjadi masalah pada metabolisme ataupun hormonal, maka memang menjaga pola makan sangat baik. Ya. Sangat membantu proses penyembuhan pada penyakit-penyakit yang diderita. Terakhir, bisakah jerawat dibantu dengan bekam? Ya, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ikhwan akhwat, ya, dimanapun Anda berada, jerawat bisa dibantu dengan sinergi bekam. Ya. Di mana titik yang bisa kita ambil? Ya, titik yang sunnah, ya, ataupun titik yang umum, yang pokok, yaitu titik di area kepala, ya, umum mugits, ya, bisa diambil. Ya. Kemudian titik akdain, 2 urat leher, titik kahil, dan juga titik di area punggung atau pundak kiri kanan, ya, yang disebut dengan biasanya titik katifain atau alat dohor. Ya. Ini bisa dijadikan titik penyembuhan atau terapi pada kasus atau pada gangguan jerawat. Ya. Saya ulangi, titik kepala umum mugits, titik akdain, titik kahil, dan titik punggung kiri dan kanan. Bisa juga dibantu teman-teman, ya, dengan bekam di area wajah. Tentunya pastikan bahwa area wajah itu bebas daripada jerawat. Ada ruang yang memang bisa diambil untuk dilakukan pembekaman di sana. Nah, ini bekam wajah tentu adalah bekam spesialis yang tidak boleh sembarangan, karena tidak boleh sampai justru meninggalkan bekas permanen. Ya. Maka bekam pada wajah ini memiliki trik khusus yang dia tidak akan merusak, tetapi justru akan membantu proses percepatan penyembuhan pada jerawat. Ibu adalah kawan dan teman-teman semuanya, inilah kajian kita pada pagi hari ini tentang jerawat. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa untuk diamalkan dan diseringkan dengan yang lain sehingga bisa menjadi hal yang bermanfaat bagi banyak orang. Demikian, hadanallahu iyyakum ajmain. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.